Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Cliff. Perkenalkan, nama saya Justin Andrew. Sekarang saya akan menjelaskan tentang persediaan dan depresiasi. Nah, pertama-tama kita mulai dari yang persediaannya terlebih dahulu. Di sini, ini adalah soal untuk persediaannya, di mana ada stok awal, penjualan, pembelian. Nah, pertama-tama kita akan membuat tabel FIFO perpetual, kemudian kemudian average perpetual. Kita bikin dulu tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini, yaitu ada isinya pembelian, COGS, dan juga persediaan. Nah, sekarang kita mulai dari tanggal pertama, tanggal yaitu 1 Januari. Di sini stok awalnya memiliki kuantitas sebesar 50 dan harganya 30.000. Jumlahnya kita tinggal kali 50 kali 30.000. Itu 1.500.000. Untuk selanjutnya tanggal 3 Januari, yaitu penjualan 30. Untuk harganya kita memakai harga stok awal kita yaitu 30.000. Jumlahnya sama, tinggal dikali 30 kali 30.000. Lalu untuk tanggal 4 sama, penjualan juga, kuantitasnya 10, harganya kita pakai yang dipersediakan, lalu tinggal dikali. Untuk dipersediaan ini adalah sisanya, itu sisa 20. Nah, lalu selanjutnya untuk tanggal 6 Januari, yaitu pembelian sebesar 40 dengan harga 40.000. Jadi kuantitasnya di bagian pembelian 40, lalu biayanya 40.000. Ini sama, kita tinggal kali menjadi. Nah, lalu karena kita masih memiliki stok sebelumnya, kita tulis dulu stok yang sebelumnya.
Lalu kita tambahkan semua stok yang baru di bawahnya. Nah, lalu tanggal 8 Januari penjualan dengan kuantitas 25. Nah, karena ini Vivo, kita perlu menghabiskan dulu stok yang ada dulu, yaitu stok yang sisa 10. Jadi 10 kita pakai harga yang 30.000 di atas ini, lalu tinggal kita karena dia membeli 25 dan ini baru 10, sekarang selanjutnya kita lanjut pakai harga yang baru, yaitu yang 40.000 dari sisanya. Jadi sisanya 15 kali 40.000. Nah, sini. Nah, sekarang kita rapikan tabelnya. Eh, kita sebelum itu kita tulis dulu sisanya, yaitu sisa persediaannya adalah 1 juta. Sekarang kita rapikan tabelnya. Sekarang kita total semua dari pembeliannya, lalu total COGS-nya, juga total persediaannya. Lalu cara untuk mencari laba bruto yaitu adalah dengan kita mentotal semua penjualannya yang ada di soalnya ini. Jadi kita kalikan dulu 30 kali harganya, lalu yang ini 10 kali harganya, dan yang ini juga. Lalu untuk laba brutonya ini adalah pendapatan dikurangi jumlah COGS-nya. Jadinya hasil untuk laba brutonya yaitu adalah 7.325. Lalu selanjutnya kita lanjut ke untuk yang Vivo average, yang average periodik. Untuk tabelnya sama, kita tinggal copy, ganti average, lalu untuk isinya kita delete dulu.
Yang average ini sama, cuman nanti kita tambahkan persediaannya jadi satu. Ini kalau yang di Vivo kan ini dipisah. Nanti kalau yang di average digabung menjadi satu. Caranya sama yaitu tanggal 1 Januari. Stok awalnya adalah 50 dengan harganya 30. Lalu untuk penjualannya sama kuantitasnya 30, harganya tetap pakai 30.000. Lalu sisa stoknya adalah 20. Dan tanggal 4 juga masih sama, yaitu kuantitasnya 10, harganya 30.000. Stoknya 10. Ini ada pembelian sebesar 40. Harga 40.000. Nah, di sini untuk persediaannya kita tambah 40 tambah 10 yaitu 50. Lalu untuk jumlahnya kita total dari yang 300 ditambah dengan jumlah 1.600.000. Nah, lalu untuk mencari biaya per unitnya kita tinggal bagi, yaitu 1.900.000 dibagi oleh kuantitasnya yaitu 50. Nah, kita mendapatkan biaya per unitnya yaitu sebesar 38.000. Nah, lalu untuk penjualan terakhir tanggal 8 Januari itu 25. Nah, untuk harga biaya per unitnya kita pakai yang 38.000 ini, yang udah di average. Lalu kita kalikan 25 kali 38.000, hasilnya 950.000. Nah, ini tabel average-nya udah jadi. Kita total COGS-nya dulu.
Lalu cara untuk mencari laba brutonya sama, yaitu dengan total penjualannya kurangin oleh COGS-nya. Nah, laba brutonya yaitu sebesar 7.275.000. Nah, ini untuk persediaannya udah jadi. Selanjutnya kita akan lanjut ke depresiasi. Dan saya. Partial year itu kita mulai dari bulan apa tuh? Dibagi 12. Berarti like Februari itu kayak 11 bagi 12 itu like Februari. Iya. Terus yang akhir tahun ini 1 bagi 12. Tapi kok cukup lama ya? Oke, oke, oke. Tapi kok yang oh, tak dudukin. Wow, gila. Oke, oke, oke. Hah? Oke, oke, jam, jam, jam. Mulai, mulai. Ngentot. Apa bersih dulu? Oh, shower kan nggak bersihin mana tawar. Oke, oke. Oh, dua, dua, tiga. Oke, selanjutnya ini adalah soal untuk depresiasinya, di mana saya membeli Bugatti sebesar 9M, lalu residunya 500 juta, lalu untuk useful life-nya 5 tahun, dan useful life in miles-nya adalah 300.000 kilometer. Lalu ini dimulai dari tanggal 1 Februari. Untuk untuk depresiasi ini kita akan membuat 3 tabel, menggunakan 3 metode. Yang pertama ada straight line method, lalu ada unit of activity, dan yang terakhir ada double declining. Nah, kita mulai dari yang straight line method dulu. Sini. Nah, di straight line ini ada cost dan juga rate. Cost-nya sendiri ini yaitu adalah harga belinya dikurangi residunya. Lalu untuk rate ini, ini rate itu apa? Apa bagi apa? Rate 100% bagi tahun. Kontol. Tarik, tarik, tarik. Orang dari straight line-nya ketika. Lalu kita mulai dari yang straight line-nya dulu. Di straight line ini itu ada cost dan juga rate. Cost itu harga belinya dikurangi nilai residu. Lalu untuk rate yaitu 100%. Hmm, Untuk rate-nya 100% dibagi oleh useful life-nya yaitu 5 tahun. Dan mendapatkan 0,2. Nah, lalu tabel untuk straight line ini ada tahun, lalu ada depreciable cost, lalu ada rate, lalu ada partial year, lalu depreciable cost, lalu accumulation depression,
Yang terakhir ada book value. Tahunnya dari 2020 sampai 2025. Lalu, lalu untuk depreciable value-nya ini kita ambil dari cost-nya ini. Kita string depreciable value di straight line-nya ini sama semua dari 2020 sampai 2025. Lalu untuk rate-nya juga sama semua. Kita string, kita tarik ke bawah. Nah, untuk partial year-nya ini karena kita mulainya dari Februari, maka untuk satu tahunnya itu dari Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember itu ada 11 bagi 12. Mendapatkan 0,92. Lalu sisanya 1, 1, 1, 1. Namun untuk yang terakhir ini dipakai 1 bulan, jadi 1/12. Lalu untuk depreciable cost-nya, kita tinggal kali depreciable value, kali rate, kali partial year-nya. Nah, kita dapat nilainya segini untuk depreciable cost-nya. Lalu untuk accumulation, karena ini masih tahun pertama, jadi kita samakan. Lalu untuk book value ini, harganya untuk book value-nya ini, harga belinya dikurangin accumulation depreciation. Lalu untuk depreciable cost tahun berikutnya, kita tinggal tarik. Untuk accumulation-nya, depreciable cost ditambah accumulation. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu untuk yang book value, sama dari harga belinya 9 miliar dikurangin oleh accumulation depreciation-nya. Sisanya kita tinggal tarik ke bawah. Kita dengarkan rumusnya dulu. Hasil akhir book value-nya itu udah 500.000, yaitu sama dengan nilai residunya. Maka untuk straight line methodnya ini sudah benar.
Kita bikin tabelnya dulu. Seperti ini untuk straight line method. Lalu selanjutnya kita pindah ke unit of activity. Nah, di unit of activity ini tabelnya bisa dibilang lumayan mirip, yaitu ada tahun, lalu ada unit of activity, lalu ada cost per unit, selanjutnya ada depreciable cost, lalu accumulation, dan juga value. Tahunnya sama dari 2020 sampai 2025. Untuk unit of activity-nya di sini itu kita menggunakan yang ini, kilometernya. Jadi di tahun pertama 50.000, tahun kedua 60.000, dan seterusnya. Kita copy dari yang tabel di atas ini, kita paste. Lalu untuk cost per unitnya yaitu cost-nya ini dibagi dengan total useful life in miles-nya, yaitu 300.000. Nah, kita mendapatkan 28.333,3. Nah, ini kita string, lalu kita tarik untuk depreciable cost, tinggal kali. Ini kita tarik untuk depreciable cost-nya. Lalu accumulation depreciation-nya ini disamain. Lalu untuk yang bawahnya baru ini ditambah. Ini kita bisa tarik ke bawah. Lalu untuk value-nya sama, yaitu 9M dikurangin dengan accumulation-nya. Ini bisa kita drag. Nah, untuk book value di unit of activity-nya juga udah sama, yaitu sesuai dengan residunya, yaitu 500.000.
Sekarang kita rapikan dulu tabelnya. Lalu untuk tabel yang terakhir itu ada tabel double declining. Kita bikin dulu tabelnya. Nah, isi tabel dari double declining ini lumayan banyak. Itu ada tahun, lalu kita tulis book value, lalu ada rate-nya sama, lalu partial year, depreciable cost, uh, accommodation, yang membedakan double declining ini ada ending book value. Tahunnya sama dari 2020 sampai 2025. Untuk book value-nya ini kita mulai menggunakan harga belinya yaitu 9 juta. Rate-nya kita pakai yang sama ya, seperti di straight line method yaitu 0,2. Ini rate-nya kita tinggal drag ke bawah. Untuk partial years-nya sendiri juga sama dari yang straight line ini. Kita bisa copy. Partial year-nya 11 bagi 12. Dan sisanya 111. Dan di tahun terakhir yaitu 1/12. Untuk depreciable cost-nya, value kali rate partial year. Lalu untuk accumulation-nya sama, dan ending book value ini ending book value-nya value dikurangi accumulation depreciation ya. Lalu ending book value ini kita gunakan untuk book value tahun berikutnya. Jadi sama dengan depreciable cost-nya sama kita kali. Nah, di situ accumulation-nya accumulation-nya ini, lalu Juni, lalu seperti itu. Ini kita sama dengan ending book value untuk 2022-nya sama depreciable-nya kita kali.
Kita bisa tarik. Hmm, maaf tadi ada kesalahan. Untuk tahun terakhir ini ternyata itu adalah untuk penyesuaian. Jadi untuk mencari depreciable cost-nya itu book value-nya dikurangin nilai residunya. Eh, Value dikurangin nilai residu yaitu 500. Nah, jadi ending book value-nya 500.000. Sudah sama residunya. Ini kita rapikan dulu. Seperti ini untuk depresiasinya tabel-tabelnya. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas PSAK-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke penyajian laporan keuangan, yaitu PSAK 1. Tujuannya yaitu adalah memberikan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya dengan laporan keuangan entitas lain. Lalu untuk ruang lingkupnya, perusahaan yang menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Lalu laporan keuangan menurut PSAK 1, yaitu memiliki definisi suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Lalu untuk isi dari laporan keuangannya yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, kontribusi, dan arus kas. Lalu komponen dalam laporan keuangan itu ada 6. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode juga, lalu laporan arus kas selama periode, lalu yang kelima catatan atas laporan posisi keuangan yang berisi ringkasan informasi penting dan kebijakan, lalu yang terakhir laporan posisi keuangan pada awal periode. Lalu karakteristik umum yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, yang artinya menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK. Lalu keberlangsungan perusahaan, laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Dan ketiga, dasar akrual, mencatat transaksi saat terjadi kecuali laporan arus kas. Dan yang keempat, material dan agregasi, menyajikan materi dan digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifatnya. Lalu yang kelima, yaitu ada saling hapus, yaitu berarti tidak boleh menghapus atau mengganti
kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh PSAK. Kelima, frekuensi laporan, laporan keuangan secara tahunan. Lalu selanjutnya, informatif komparatif, menyajikan informasi dari periode sebelumnya dalam laporan keuangan periode yang sedang berjalan. Dan yang terakhir, konsistensi penyajian, yaitu disajikan secara urut dan konsisten. Nah, di sini ada laporan keuangan Indofood, dan ini sudah sesuai dengan ketentuan PSAK. Nah, di sini bisa kita lihat urutan penyajiannya sesuai dengan PSAK, yaitu aset lancar terlebih dahulu, lalu di bawahnya ada aset tidak lancar. Nah, lalu juga ada klasifikasi terpisah, yang dimana aset lancar itu dipisah dengan aset tidak lancar. Lalu ada aset tak berwujud, ada di sini. Ini aset tak berwujud, dan juga terdapat kas setara kas. Nah, next, ini adalah laporan keuangan, liabilitas dan ekuitasnya, yaitu urutan penyajiannya sama, liabilitas jangka pendek, lalu liabilitas jangka panjang, lalu ada apa? Liabilitas jangka pendek itu kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun, lalu ada pajak tangguhannya, ini tidak dituliskan di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan untuk yang ekuitasnya, yaitu urutan penyajiannya. Ekuitasnya ini berada setelah liabilitas, lalu untuk klasifikasi terpisah, kepentingan perusahaan dipisah dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Itu bisa kita lihat di sini, itu dipisah dari yang ekuitasnya. Lalu kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Dan yang terakhir, komparasi, informatif komparatif, yaitu adanya komparasi dengan periode sebelumnya. Bisa kita lihat di sini ada periode 31 Maret dan juga 31 Desember. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi yang sudah sesuai dengan ketentuan PSAK. Di sini urutan penyajiannya yaitu ada memasukkan unsur laba komprehensif, lalu adanya dua laporan, laba sebelum laba komprehensif dan laporan laba komprehensif yang dimulai dari laba rugi atau rugi bersih. Itu ada di sini. Ini laba rugi komprehensif. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi juga. Ya, lanjutannya yang tadi, yaitu laba rugi komprehensif digabung, terus lalu laba periode berjalan dan laba komprehensif disajikan dalam satu laporan yang berkelanjutan, dan yang terakhir laba periode tidak dipisah ke laporan lain. Nah, selanjutnya ini ada laporan perubahan ekuitasnya, dan ini penjelasannya, yaitu pengungkapan dividen ya. Jumlah dividen yang akan didistribusikan kepada pemilik dan harga dividen per saham. Lalu juga ada total laba rugi yang menunjukkan total laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. Itu bisa kita lihat di sini, laba rugi dan dividen kasnya. Ini dividen kasnya. Selanjutnya itu laporan arus kas sesuai ketentuan PSAK. Nah, untuk penyajian laporan arus kas ini terdiri dari arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas aktivitas pendanaan, dan kas setara kas. Lalu isi dari laporan arus kas ini yaitu menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik. Nah, ini lanjutannya yaitu kas setara kas ini melaporkan nilai aset perusahaan yang berupa uang tunai atau dapat segera dikonversi menjadi uang tunai.
Lalu selanjutnya kita masuk ke catatan atas laporan keuangan. Nah, di catatan atas laporan keuangan ini menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik, lalu menggunakan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan yang terakhir, informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Nah, di sini ada catatan atas laporan keuangan bagian kas Tarakas. Nah, di sini isinya adalah akun yang tidak cukup material untuk disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, mungkin cukup untuk disajikan tersendiri dalam catatan laporan keuangan. Seperti di sini, tadi di laporan keuangan, kas Tarakas itu cuma ditulis total akhirnya, tapi di catatan ini isinya itu lebih lengkap. Nah, ini ada daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.